ดูนะครับ หรือไม่ชีวิตของเขาก็เคยเฉียดตายมา เลขที่ผมเลือกคือ เลข 26 ครับ Alex, kelahiran tanggal 26, seorang jambret dan pernah masuk penjara. Menurut pengakuannya, Alex pernah menjambret dan membunuh seorang nenek. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Alex, Ya, พร้อมไหม Sudah siap? siap. โอเค อเล็กเกิดวันที่ 26 เลข 2 คือสิ่งที่ฝังอยู่ในใจ Alex lahir tanggal 26, 2 itu artinya menyimpan dalam hati, เลข 6 คือสิ่งที่ไม่เคยลืม sedangkan 6 adalah hal yang tidak pernah terlupakan. เป็นเหมือนฝันร้าย Seperti halnya mimpi buruk. Akankah ini menjadi masalah yang memang memalukan sehingga pakai topeng? Sangat. Kalau gitu saya nggak akan mengganggu. Ya, Saya mantan jambret. Saya tidak pandang bulu menjambret. Tapi satu hal, saya tidak pernah mau mengambil nyawa orang. Lihat tuh, bos. Berani-beraninya dia beraksi tempat kita, bos. Nah, bos. Udah, kita kasih pelajaran aja buat dia. Nah. Tunggu dulu. Gue mau lihat sejauh mana kemampuan jambret itu. Lepas. Bos, cuma begitu aja kemampuannya, gak ada apa-apanya. Aduh, gimana ini? Sampai kabur. Ayo tangkap. Mana tuh orang larinya ya? Ayo bubar yuk. Bulu kuduku merinding di sini. Kemarin ada yang kesurupan di sini. Ayo. Untung mereka ketakutan. Kalau enggak, seberabe gue. Lumayan buat makan siang. Buat mana? Woi, punya gue tuh. Yang berkuasa di sini gue. Kalau lu menjabret di daerah sini, lu harus berhubungan dengan gue. Lu pikir gua tahu aturan lu? Hah? Saya menuliskan kata Mbak Nur, Ryu. Mbak Nur punya peranan juga di dalam tragedi ini juga. Ya, Kamu familiar kan dengan nama itu? Iya. Saya lihat. familiar banget. Kamu bermain dengan Roy Kiyoshi dan Ryu hari ini. Mbak Nur adalah sosok yang saya lihat di sini kamu familiar. Mendingan kamu yang ngaku saja. Ini gaib ini. Dan sampai sekarang ngikutin saya. Akhirnya kamu siuman juga. Di mana aku? Ini di istanaku. Kamu siapa? Orang mengenalku dengan Mbak Nur. Makanlah. Makanan ini aku siapkan untukmu. Mie ini enak sekali. Rasa dagingnya sangat terasa. Saya seperti makan daging yang berbentuk mie. Air minum ini juga segar sekali. Tidak seperti air minum yang biasa aku minum. Tidurlah di pangkuanku.อเล็กครับถามหน่อย ตอนที่คุณอยู่เบเกอซี่กับตันการัง
คุณเคยไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ไหมครับ Waktu kamu di 2 kota ini, itu Alex pernah nggak duduk di bawah sebuah pohon dan mungkin merenung ya? Iya. คุณไปนั่งทำอะไรใต้ต้นนั้น Berbuat apa di bawah pohon ini? Saya nggak berbuat apa-apa. Hanya saja saya tidur di paha kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu ngapain di sini? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Mas, minggir mas. Pohon ini kami mau tebang. Astagfirullah. Mas tidur di sini? Mas nggak takut tidur sendiri di bawah pohon? Pohon ini angker loh, Mas. Pak Ustadz, semalam saya ngerasa kayak lagi ada di istana, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan istana kuntilanak, Pak Ustadz. Ya Allah. Kuntilanak pohon ini namanya Mbak Nur. Allah. Katanya orang yang datang ke istana ini akan dikasih makan mie yang enak banget, Pak Ustadz. Allah, itu cuma cacing, Pak Ustadz. Astagfirullah. Iya benar. Minumannya juga enak banget. Padahal itu cuma air comberan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya Pak Ustadz, ayo dimulai didoakan saja supaya urusan kita cepat selesai. Pak Ustadz, takut seperti tempo hari mata gergajinya nggak mau menempel kulit pohon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir Apa-apaan nih? Bangun lu! Apaan sih? Dia ini saudara aku. Mas, ngapain sudah tahu pulang aja ya? Apaan sih? Kamu nih ya keluar dari penjara bukannya tobat, malah makin temperamen. Mana duit? Kamu tau gak, selama kamu di penjara, aku tuh gak ada pemasukan tau gak tiap hari. Aku tadi perjalanan ke sini tuh sempat ngejamret, tapi malah diambil lagi sama penguasa di sana. Alah, mau jadi laki gak becus tau gak kamu? Kamu penjara lagi kamu iya? Emang gak becus jadi laki. Capek aku mau tidur. Mas, itu siapa? Apaan? Gak ada apa-apa juga. Udah, aku ngantuk, aku mau tidur. Nggak ada ya? Kamu nggak ada tidur di dalam malam ini ya? Tidur di luar, sana! Nasib. Pulang ke rumah malah disuruh tidur di luar. Ngantuk banget lagi dah. Seperti apa komunikasi yang terjalin? Saya juga sebetulnya pada saat berkomunikasi dengan dia ini antara setengah sadar dan tanpa sadar atau tidak sadar, saya mau tidur, dia datang. Pergi! Tolong! Apa sih? Kamu ini kenapa sih? Siang-siang udah berisik aja. Ada apaan sih? Kuntilanak! Jangan ngaco deh ya. Mana ada setan siang-siang kayak gini pakai mimpi kuntilanak segala lagi. Lihat tuh gak ada kan? Mana? Tadi ada. Ngaco aja. Sayang, ada makanan apa? Lapar nih aku dari semalam belum makan. Oh, kamu lapar? Iya, lapar. Nih, kalau lapar. Nih, kamu minum ini aja. Nanti juga kamu kenyang. Lain kali kalau kamu mau makan, cari uang dulu sana. Cari uang dari mana? Yang ngejambret lah, kerjaan kamu kan jadi jambret. Tapi ingat, jangan deket sini, nanti ketahuan sama warga. Berusaha pergi, jadi suami gak bener banget. น้อยที่สุดที่คุณเคย
ไปขโมยของ เด็กอายุน้อยที่สุดนี่อายุเท่าไหร่ครับ Ini orang yang pernah Alex jambret, rata-rata atau mungkin umur yang paling kecil tuh umur berapa? Anak SD. Anak SD itu apalagi kalau yang dia sekolah-sekolah di Bonafit, itu Alex. anak-anaknya pasti dia pegang HP yang bagus. HP yang bagus. Kabur. Mbak Nur, Kenapa Alex? Kau bingung aku bantuin? jadi selama ini Mbak Nur kuntilanak? Bener, Alex. Aku bisa bantu kamu untuk mendapatkan uang banyak. Asal kamu mau berteman denganku, Alex. Enggak. Mbak Nur setan. Ah! Kenapa kamu pergi, Alex? Ampun kuntilanak, ampun jangan ganggu saya kuntilanak, ampun kuntilanak, ampun. Tidak ada orang kok minta ampun sama siapa dia? Stres kali itu orang. Tenang, Alex. Tenang. Aku akan bantu kamu untuk menjadi kaya. Asal kamu mau menemani aku, Alex. Gimana, Alex? Sekarang buktikan. Bantu saya ngejamret. Itu gampang, Alex. Itu gampang. Mas. Anak itu, gue bisa manfaatin dia buat jadi raja jamret. Hasil kita belakangan ini sukses besar. Wih, mantap. Banyak dapat rampasan tuh, ha? Mau apa lu datang kemari? Lu bos ya. Mulai sekarang gue bakal gantiin posisi lu. Ada. Doa. Terus mas pukul. Ya, si bos baru mukul begitu aja tangannya udah begitu. Setan! Kenapa? Aneh deh dia. Lu berdua, sekarang pukul gue. Ayo pukul. Ampun. Jadi sekarang bukan dia bos kalian, tapi gue. Siap bang. Ini semua berkat Mbak Nur. Terima kasih ya Mbak. Mbak Nur mau makan apa? Biar aku traktir. Aku mau sate gagal. Hah? Sate gagal? Mana ada Mbak? Susah itu nyarinya. Sate ayam aja ya Mbak ya? Ya. Sate. Sini Bang. Bang, satenya Bang. Berapa tusuk, Bang? 100 tusuk aja. Aduh, banyak sekali. Ya, gue lagi lapar. Udah buruan bikin. Wah. Udah jadi Bang? Iya, udah. Bangkunya Bang? Iya. Bang, satu lagi Bang, bangkunya Bang. Iya. Taruh sini. Siapa satunya lagi, Bang? Buat dia tuh, Mbak Nur. Kuntilanak. Tuh kan. Lumayan banget deh. Alex. Apa Abang nggak salah lihat? Kenapa, Bah? Kok kamu bisa bawa kuntilanak? Hah? Kok Abah tahu? Ya tahu lah. Abang bisa lihat kok. Dia bisa menyerupai wujudmu dan juga bisa mencelakai keluarga kamu. Abang ngawur nih pasti. Maaf, Bu. Barangkali Ibu tahu para penjamret yang sedang berkeliaran di sekitar sini, Bu. Wah, saya kurang tahu Pak Polisi. Kalau lewat juga, kita kan nggak tahu kalau itu jamret atau bukan. Iya Pak, bener Pak. Di sini tuh aman banget, nggak ada jamret. Tapi kok beda ya dengan laporan warga kepada kami, Bu? Gitu ya Pak ya? Baiklah, kalau begitu kami akan segera patroli untuk memberantas semua para penjamret yang meresahkan itu, Bu. Udah, yuk. Mbak.
Saya sangat senang mendapatkan uang begitu banyak. Setidaknya Henny tidak lagi marah-marah sama saya. Apa yang dilakukan kuntilanak saat marah membuat saya begitu bingung. Uang yang saya kumpulkan begitu saja habis. Alex, gawat tau gak? Tadi di jalanan aku ketemu sama polisi. Oh, sayang. Ini buat kamu. Buka aja. Serius Alex? Ya ampun banyak banget. Kamu pinter banget, tumben banget. Baru jam segini kamu dapat banyak. Gak usah bawel. Simpen. Ya, yaudah. Tapi kamu tetap harus hati-hati ya. Kayaknya polisi lagi patroli lagi nyari kamu deh. Terus aku harus gimana? Berhenti jambret? Gimana aku tahu? Pokoknya tiap hari kamu tetap harus getar kamu. Ngerti? Bos. Berisik banget. Apaan sih bos? Mana setoran? Lagi banyak patroli polisi, bos. Ayo, mana? Iya, bener, bos. Bener. Tenang, aku akan bantu kamu. Tapi dengan syarat, kamu jangan jabat sembarangan orang. Kamu harus tarik tumbal. Ya, cari tumbal untuk tambah panjang umurku. Tumbal apa? Siapa yang harus aku cari? Nanti kamu kasih tahu. Bos ngomong apa sih? Gue lagi ngomong sama kebodohan kalian berdua. Sekarang ikut gue. Gue bakal tunjukin gimana cara ngejamret biar nggak ketangkap polisi. Ayo. Oke, bos. Kamu duit berapa? Bos, masa iya kita walaupun jambret, anak yatim kita jambret juga sih? Ayo, kamu ambil uang anak yatim itu. Aku butuh air matanya untuk kulitku. Tolong! Jambret! Woi! Wah! Bener-bener tuh jambret. Tontonan anak yatim diambil juga. Sasaran kita. Sasaran kita orang hamil, bos. Lo nggak kesian apa, bos? Jadi penjahat jangan setengah-setengah. Gue sengaja ngelakuin ini biar orang-orang makin takut sama kita. Ngerti lo? Oke, bos. Oke. Ayo, aku butuh rambut dan darahnya. Mas Alex! Mana jatah kore ini? Ini sayang, buat kamu. Ambil. Ya ampun, banyak banget. Tenang, ada lagi. Nih. Kamu emang pinter banget deh. Suka? Suka lah, kamu tahu aja selera aku. Aku cobain ya. Pakai dong. Ih, jadi cantik ya kok. Lihat tuh. Ih, pinter deh. Kamu gitu ya. Kalau aku dapat banyak pasti manja-manja. Coba kalau dikit, wah udah kayak singa kamu. Ya iyalah, semua perempuan emang kayak gitu. Makanya besok-besok cari uang banyak lagi ya. Iya, tapi Mas Alex malam ini boleh tidur di dalam dong. Enggak usah malam, sekarang aja yuk. Yuk, ayo. Yuk. Boy! Hei! Bengong aja kalian. Ikut gue yuk, ikut. Bos ngagetin aja, mau ikut mana sih? Cari mangsa, ayolah. Males, bos. Sama yang lain aja deh. Yang lain juga biar punya pengalaman, bos. Kalau kita berdua ini udah jago. Bener. Ayo jambret, ayo. Coba jambret lagi. Masalahnya, gua suruh anak-anak baru kemarin, itu pada gagal. Udahlah, ayolah, yuk. Kosong nih. Yuk. Oke. Gini, motor bos lu ya. Ayo, eksekusi sekarang yuk. Ayo, coba Jos, lu aja dah. Yaudah, lo jagain sini ya, kasih aman ya. Iya, Jos. Siap. Jagain ya. Oke. Yes. Bos, kenapa harus nenek-nenek sih? Cari yang lain aja. Udah, dia mangsa kita sekarang. Enggak lu lihat tuh, bling-bling. Hah? Boleh juga. Kayak toko emas berjalan, bos. Nah, jadi kenapa lu ragu? Oke. Udah yuk, sikat. Gua ambil tasnya, lu ambil kalung. Lepas. Ayo jambret, Alex. Aku mau rambut panjangnya, Alex. Ayo, tarik yang kuat. Tarik. Cepetan, bos, cepetan.
Buruan, Bos! Bos, buruan ayo, woy! Mau ngapain sih? Lu, Kak. Udah ngapain? Lu mau mati di sini? Ayo warga semuanya. Udah, ayo biarin aja. Tinggalin aja. Mati. Ngapain sih lu tinggalin aku? Oh, nasib nenek tadi gimana ya? Kira-kira mati nggak? Aduh bos, kenapa lo jadi melo gitu sih bos? Udah santai aja bos. Santai. Kalau mati beneran gimana? Bos ini kan yang ngajarin kita suruh jambret siapa aja. Udah, nggak apa-apa sih nenek itu. Jatuh paling luka-luka dikit besok sembuh bos. Betul bos. Cuma gua nggak pernah ngejamret sampai matiin orang. Udah sekarang lupakan aja nenek-nenek itu. Sekarang kita cari target baru bos. Ya udah deh. Tadi mana? Setuju bos. Pesta kita. Kalau gua gedor tuh pasti dia ngomel-ngomel karena dibangunin tidur. Kembalikan kalungku. Kembalikan kalungku. Kembalikan. Alex! Kamu ini kenapa sih? Udah datangnya telat. Kamu kenapa? Mimpi ketemu setan? Iya? Iya. Semalam mimpi aneh banget. Tuh nenek-nenek gimana kabarnya ya? Aduh. Bodoh lah. Gue cari mangsa aja. Koran. Bang, koran, Bang. Nih Bang, beritanya sangat sadis nih Bang. Semalam ada nenek-nenek dihabisin sampai meninggal nih Bang. Perampoknya sangat sadis Bang. Masa barangnya udah diambil, nenek-nenek dihabisin pula. Gua nggak butuh berita beginian. Yang lowongan kerja aja. Jadi ini nih Bang, Berapa nih? 5.000. Koran. Nenek itu meninggal. Gua udah jadi pembunuh. Gondrong. Bang, tolong bang. Untung abang ada di sini bang. Ini bang hasil jambretan hari ini. Gue dikejar-kejar masa bang. Tolong bang. Ayo bang ya. Jambret! Bang, lihat cowok gunung sini nggak? Yang bener bang! Bener bang! Jangan-jangan abang komplotan ini? Lu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Lu nggak lihat dari tadi gua baca koran? Gua lagi cari kerja. Nih, lowongan kerja. Baca. Sembarangan aja. Pergi sana. Tenang aja, Alex. Ini aku. Kemarin itu saya ngejamret nenek-nenek. Tapi sialnya dia mati di tangan saya. Karena itu datang lagi, aku akan menolongmu, Alex. Mbah itu dia Mbah orangnya, Mbah. Mbah habisi orang itu langsung. Karena dia sudah mempermalukan saya, Mbah. Hei Alex, kamu pikir saya tidak akan melakukan apa-apa setelah kamu mempermalukan saya di depan anak buah saya? Sekarang, kamu akan menerima balasannya dari saya. Kutil anak. Kamu rasakan ini. Kena jambret juga gue. Enak aja tuh Alex. Sekarang tas ini milik gua. Hah? Pergi kamu! Pergi! Kamu harus mati! Waduh, Lihat dia nyekek dirinya sendiri tuh. kok tasnya tas perempuan nih? Lihat isinya ada.
Coba lihat. Harusnya itu tas punya gue. Mana setoran? Mana setoran? Setoran apa nggak ada? Kenapa bisa nggak ada? Ngapain aja di luar, ha? Nongkrong? Aku tuh lagi trauma. Aku tuh selalu diikuti sosok nenek-nenek yang mati aku jambret. Nenek-nenek itu masih hidup aja, jalannya bongkok, letoy, peot, apalagi udah jadi hantu, alasan aja. Kamu kalau ngomong sembarangan. Nenek-nenek, Kamu kenapa sih? di belakang kamu ada nenek-nenek. Halusinasi kamu ya? Udah mendingan sekarang kamu pergi ya, pergi. Biar tuh nenek ikutin kamu, bukannya malah bawa hantu. Pergi sana, pergi. Jangan pernah pulang kalau nggak mau duit. Jadi jangan dong. Ih. Pok, kopinya tuh ya. Mas Alek. Ini Mas Alek kopinya. Tumben. Kok wajahnya kusut banget? Pasti abis diomelin istrinya ya? Si Arum sekarang jadi janda. Kang, enak banget dia. Ditinggalin warisan banyak. Lah terus ngapa, Be? Emang Babe mau jadi suami keduanya? Kali aja lumayan kan. Janda montok, bahenol. Siapa yang nggak mau? Ayo Alex, kamu rayu janda itu. Kamu kuras semua hartanya. So jual mahal. Rum. Baru jadi janda. Mau kemana, Neng? Janda, kaya, cantik kayak kamu, nggak boleh pergi sendirian, ntar banyak yang godain. Nono, kayak ngono, harus ada yang ngelindungin. Iya Mas Alex, aku jadi ngerasa butuh seseorang untuk ngelindungin aku. Nggak usah jauh-jauh, nih di depan mata ada. Iya, laki-laki seperti Mas Alex lah yang aku butuhin sekarang. Oh iya, ngomong-ngomong, mau nggak nemenin aku jalan? Mau banget, Rum. Yuk. So, itu si Alek. Kalau gitu mending kita laporin aja tuh Alek ke bininya. Benar. Ngajar si Alex, disuruh nyari duit malah yang akan selingkuh. Nih jadi orang yang bakal gue labrak. Hah? Ngapain kamu jalan sama suami orang? Hah? Kalau mau cari suami itu jangan laki orang. Gatel banget pelakor. Kamu itu siapa? Mas Alex itu punya aku. Dengar ya, saya ini istri saya Alex. Kamu janda gatel. Enak aja kamu ngomongin aku gatel. Suami kamu itu yang gangguin aku, makanya punya suami itu dijagain biar nggak selingkuh. Ayo pulang. Heni, sabar. Aku deketin dia tuh cuma buat morotin. Karena warisan dari suaminya itu banyak sekali. Kalau alasan kamu tuh yang ngeliat janda menor dikit aja langsung nafsu. Jangan-jangan kamu lihat kuntilanak di bedakin juga mau ya kan? Enggak. Ya, enggak. Ayo balik. Heni. Mas Alex harus nyuruh sama aku, bukan sama kamu. Kuntilanak. Baru, jangan sakiti istri saya. Itu hukuman buat Heni. Saya belum puas kalau Heni belum celaka. Kamu gak bisa lepas dari aku, Heni. Lepaskan istriku. Kenapa kamu bilang dia? Dengar ya, kalau kamu nggak nurut, aku nggak akan peduli dan menemui kamu lagi. Lepaskan. Ternyata kamu pacaran sama kuntilanak juga. Heni, diam. Aku tuh sayang sama kamu. Jangan sampai aku marah. Asal kamu tahu ya, aku tadi habis mati karena kuntilanak itu, tau gak? Mendingan sekarang kamu keluar, rumahin di rumah aku. Aku yang buat aturannya, keluar kamu. Aduh, paksa tidur di sini lagi gue. Gue nggak tahu harus kemana malam ini. Udah. Pergi. Pergi. Benar. Aku minta tolong, jauhkan aku dari sosok nenek itu. Tapi ada syaratnya, Alex. Apa syaratnya? Kamu harus menikahi aku. Aku nggak mau menikah dengan kamu. Kenapa? Pasti ini gara-gara Heni. Dia akan membantu memutas diri dari nenek setan itu. Dan aku akan mengganggu Heni.
akan terus mengganggu ini. Aku akan membuat kamu melihat orang menjadi kuntilanak anakku. Ada apa nih? Jangan kamu saya kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ayo kita bawa ke rumah sakit yuk. Ayo. Maafin aku, Hen. Karena aku kamu jadi menderita begini. Pergi kamu. Jangan ganggu aku. Ini tenang. Bah. Abah. Tolong saya, Bah. Kenapa, Lek? Apa soal kuntilanak yang bersama kamu? Betul, Bah. Dia nggak mau lepas dari saya. Selalu mengikuti saya. Kayaknya dia ada di sekitar sini. Ah, itu dia. Kuntilanak. Kamu sudah beda alam dengan Alex. Alex mau kamu tinggalin dia. Aku tidak mau pergi dari Alex. Karena dia pengganti rumah tinggalku. Lek, dia nggak mau tinggalin kamu. Enggak, Bah. Gila itu. Nggak mungkin, Bah. Saya nggak mungkin terus-terusan jadi rumahnya dia. Hubungan saya dengan Henny bisa berantakan kalau begini. Sini, setoran mana setoran? Ayo, mana lo? Bang, hari ini sepi banget, Bang. Sepi. Gak ada target, Bang. Alasan aja, mana? Gak untung udah ada. Kok cuma segini? Gak ada targetnya, Bang. Iya. Udah cari lagi sana. Sana, gue beri juga lo. Kamu nggak punya uang kan, Alex? Makanya jangan tolak bantuanku. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku bisa cari sendiri. Kamu pasti ketangkep, Alex. Kamu bakal sial terus. Dasar. Kamu harus mati. Ampun. Jangan main hakim sendiri. Tapi ini jamret, Pak. Iya, kebiasaan jamret, Pak. Ya udah, biar orang ini saya yang tangani, ya. Saya ngurus, serahin sama saya. Ya udah, Bapak urus orang ini, Pak ya. Iya. Ambil tasnya, ambil sini tasnya. ambil. Ya udah, ambil. Ngajar jamret. Ngajar lo. Saya menyesal, Pak. Saya menyesal. Saya sampai sudah membunuh nenek-nenek. Andaikan dia masih hidup, saya ingin minta maaf, Pak. Kalau kamu mau tobat, sekalian aja kamu serahkan diri kamu ke polisi. Gak mungkin, Pak. Itu gak mungkin. Saya gak mungkin lapor ke polisi. Saya masih punya tanggungan istri yang sedang sakit keras, Pak. Dan dia butuh biaya. Kalau memang kamu punya niat begitu, coba kamu datangi tempat waktu kamu bunuh nenek itu. Dan kamu minta maaf di sana. Iya, Pak. Saya mau, Pak. Tapi tolong jaga istri saya karena dia sendirian takut kenapa-napa, Pak. Pergi kamu! Pergi kamu! Tunggu balasanku. Kamu selalu mengganggu urusanku. Orang yang buat salah, kalau sadar dia itu bersalah, pasti punya dan mendapatkan kesempatan. การที่จะให้ทุกคนยอมรับได้ภายในวัน2 วันคงเป็นไปไม่ได้ Dan kalau kamu pengen orang lain menerima kamu lagi yang lebih baik dalam sehari 2 hari ya nggak bisa. คุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย Jadi apa yang harus kamu perbuat adalah kamu harus kasih bukti. Nenek, siapapun kamu korban aku waktu itu, aku mohon maaf, Nek. Kamu benar-benar tidak punya perasaan. Ampun. Cuma kamu minta maaf. Semua ini tidak akan merubah keadaan. Kamu benar-benar tega, ya?
Ampun, Nenek. Ampun, Nek. Saya tobat, saya janji. Saya akan merawat suami Nenek dan membiayai sekolah cucu Nenek. Nenek tidak sudi suami dan cucu nenek diberi uang dari hasil menjamret. Saya janji saya cari kerja halal. Karena istri saya sekarang juga sedang sakit keras, Nek. Mungkin ini teguran dari Tuhan untuk saya, Nek. Ampunin saya. Baiklah, jika kamu sudah menyadari akan kesalahanmu, nenek berpesan tolong jaga suami dan cucu nenek. Jika mereka bertanya di mana nenek, bilang nenek sudah tenang di tempat lain. Iya, Nek. Saya janji saya akan merawat mereka. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Lu ngagetin aja. Bos, dicari kita kemana-mana malah dari sini. Yuk. Kenapa? Ayo kemana? Ya elah bos, ya kita kan jambret lah bos. Gua nggak mau jambret lagi. Gua udah tobat. Bos tobat. Bos lagi mabuk kali ini. Apa sakit gitu? Apa demam kali ya? Oh, gua beri juga nih. Begini lu. Iya bos. Oke. Aduh. Tobat juga. Malah dilecehin. Kamu boleh aja tobat, Alex. Tapi kamu tidak bisa lepas dariku. Aku yang menjadi Raja Jambret, Alex. Kamu yang akan ditangkap. Bos, bukannya lu udah tobat, Bos? Ngapain ikut-ikutan kita? Gue mau nemenin kalian jambret. Bos, katanya udah tobat. Masa mau ikut-ikutan? Udah nggak usah banyak bicara. Ayo lihat. Jambret, tolong! Jambret! Ada apa, Bu? Papa, sudah ada tembak. Mama yang dijatuh, Pak. Mereka lari ke sana, Pak. Tolong, Pak. Ayo kita kejar. Ayo, Bu. Pak. X, kalau jambret kayak gini, X, kita bisa kaya raya. Jos, bukan kaya raya lagi, tapi kita bisa pesta pora. Ini setoran kalian ke gue. Lah, terus bagian kita gimana, Bos? Yang adil dong, Bos. Kita makan apa kalau nggak dapat bagian? Lawan kalian. Ya elah, Jos. Masa kita yang kerja, dia yang ambil, enak banget. Aduh, Bos. Apa ini? Itu uang. Bukankah istri kamu lagi sekarat? Saya nggak mau terima uang haram. Saya udah tobat. Kalau kamu tidak menerima, kamu akan ketangkap polisi. Jangan bergerak. Pak, Mana jambretnya, Pak? saya dijebak. Ini bukan uang saya, Pak. Buktinya yang kamu pegang itu apa? Bukan, Pak. Ini bukan uang saya. Itu uang saya, Pak. Itu uang saya. Bos, ada polisi. Kita bebasin deh si Bos. Udah, yuk. Saya udah tobat. Wino itu kan ngambil uang saya. Ternyata kamu bisa lepas dari polisi. Sekarang kita lihat. Ampun. Bisa apa kamu sekarang? Makasih ya, Bah. Heni, Bah, syukurlah kamu sudah mendingan. Bah, makasih ya sudah menjaga Heni. Sama-sama. Sekarang istri kamu sudah mendingan. Mas, maafin aku ya. Selama ini Henny sering banget kasar sama Mas. Aku yang harusnya minta maaf, Hen. Sebagai kepala rumah tangga, aku sudah tidak benar. Tapi sekarang aku sudah berubah. Aku sudah bertobat. Aku ingin mencari kerjaan yang halal. Syukurlah. Itu baik untuk kamu dan juga buat istri kamu. Oh, iya, Bah. Boleh saya bertanya? Apa lagi? Gimana caranya mengusir kuntilanak dari tubuh saya, Bah? Saya ingin dia pergi untuk selamanya. Sebaiknya kamu antarkan Mbak Nur ke rumahnya. Dan kamu bilang baik-baik supaya dia tidak mengikuti kamu lagi.
Tapi gimana caranya, Mbah? Pohonnya aja sudah ditebang. Gimana caranya suruh dia pulang? Yang penting kamu niatkan dulu, ya? Dicoba. Ya, Mbah. Baik, akan saya lakukan. Mbak Nur. Mbak Nur. Mau apa kamu manggilku? Hah? Kamu mau mati? Enggak, Mbak Nur. Saya mohon. Tinggalkan saya. Jangan pernah ikuti saya lagi. Di sini tempat Mbak Nur. Di sini dulu tempat tinggal Mbak Nur. Jadi jangan pernah ikuti saya lagi. Aja kamu membuangku. Aku akan terus mengikuti kamu, Alex. Apa yang terjadi? Hah? Kamu tidak apa-apa? Pak Ustadz, saya tadi berusaha mengembalikan kuntilanak yang selalu mengikuti saya, Pak Ustadz. Tetapi sepertinya dia tidak mau. Astagfirullahaladzim. Alek, kamu harus banyak-banyak istighfar. Saya akan bantu kamu. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Kamu akan saya ruqyah. Karena dengan ruqyah akan membebaskan kamu dari gangguan jin. Baiklah, Pak Ustadz. Saya mau. Insyaallah. Saya ingin kamu buka lembaran baru. Pertama, nomor 1. Potong rambut kamu dan buat menjadi tampilan baru, ya. Jangan seperti Mbak Nur di sini. Baik. Kedua, di sini saya melihat ada daerah kota. Saya melihat ada kolong jalanan. Kemudian di situ banyak nenek-nenek yang terlantar. Saya melihat apabila kamu punya rezeki lebih, beli beras walaupun sedikit 5 kilo, tolong bagikan kepada nenek-nenek yang di sana. Sekarang kamu bekerja di sini sebagai supir di Yayasan Panti Jompo ini. Ya? Makasih, Bah. Saya janji akan bekerja dengan sepenuh hati. Semoga kamu betah kerja di sini. Pasti, Bah. Pasti saya betah. Yayasan ini juga menaungi orang-orang tua yang terlantar di jalan. Nah, ini juga sudah menjadi bagian dari tugas kamu, ya? Iya, Bah. Saya akan merawat mereka seperti saya merawat orang tua saya sendiri, Bah. Abah benar-benar bangga sama kamu. Semoga kamu bisa memperbaiki lagi, ya? Pasti, Bah. Saya janji. Masa lalu adalah masa yang sudah kita lewati. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat untuk merubah masa lalu tersebut. Saya merasa sangat berdosa dengan masa kelam yang telah saya lewati. Dan itu membuat saya ingin memperbaiki diri ke depannya. Yakinlah, Allah pasti mengampuni segala dosa, kecuali dosa syirik menyekutukan kepadanya. Allah telah memberikan kesempatan kedua, dan itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena jika Allah sudah mencabut nyawa kita, maka sudah tidak ada lagi yang bisa kita perbuat, kecuali penyesalan di akhirat kelak.